yang berada semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan para pendekar tingkat tinggi seperti Yang Jiang, Li Jianxi, dan Neja menyatukan kekuatan untuk menghadapi master tua dengan kesaktian tingkat langit. Mereka bertarung dengan kekuatan yang mengerikan. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Setelah terjadinya pertempuran besar dan runtuhnya kerajaan dinasti Shang, Yinji putra Yinsu yang dihabisi ayahnya sendiri berhasil dibawa ke istana Dewa Agung oleh Neja dan Yang Jian untuk meminta pertolongan menyelamatkan nyawanya. Karena diyakini Yinji adalah raja dari segala raja. Namun para dewa menolak karena Yinji sudah tewas. Jika dihidupkan kembali berarti melawan hukum langit dan akan terjadi bencana. Para dewa terkejut melihat Yinji yang sudah tewas namun inti jiwanya masih hidup, yang dipenuhi dengan kebencian. Jika dihidupkan kembali akan berisiko tinggi, ditakutkan akan membawa bencana jika inti jiwanya dipenuhi kebencian. Namun Jia, si kakek tua pengantar gulungan Panserbang, meyakini bahwa Yinji adalah raja dari segala raja. Dan akhirnya Dewa Agung memutuskan akan membangkitkan Yinji kembali. Namun tak terduga Yinji menyerap seluruh kekuatan Dewa Agung dan para dewa. 会吸尽我们所有人的法力，再这样下去，它越吸越快，这一锁无法散开，停止发功，停不了。都被它吸去了，逆天大过。 Pasukan besar dinasti Shang di bawah pimpinan jenderal tertinggi bernama Wenjong telah kembali setelah 10 tahun bertempur sejak masa kekaisaran sebelumnya dengan membawa kemenangan. Wenjong pun menghadap kaisar bernama Yinsu, putra kedua kaisar terdahulu yang merebut tahtanya, yang ternyata Yinsu masih hidup. Setelah kekalahannya dalam pertempuran besar melawan putranya, Yinsu berhasil diselamatkan oleh siluman rubah bernama Sudaji, yang kini menjadi permaisurinya. Sudaji memerintahkan Wenjong untuk menghabisi Jipa dan ayahnya bernama Jichang di wilayah barat, yang telah memberontak membantu Yinji. Namun dengan tegas Wenjong menolak karena dia hanya akan menuruti perintah kaisar sebelumnya. Wenjong pun memutuskan untuk pensiun. 公然行刺大王，今兵符奉还，幸不辱命，告老辞官。大王也不敢强留，爱师不愿在魏国尽忠，愿继先父遗志，有幸为国捐躯。大王，请你尽先说话。 Dan tiba-tiba seorang jenderal bernama Chang Yu bersedia melaksanakan tugas dari kaisar untuk menghabisi Jipa dan ayahnya. Kaisar pun mengangkat Chang Yu menjadi jenderal tertinggi menghentikan Wenjong dan memberikan seluruh pasukannya. Di tempat lain di wilayah barat kota Shiki, terlihat Jipa sedang berkabung yang ternyata ayah Jichang telah meninggal dunia. Seorang petinggi kerajaan Shang bernama Pobai diutus kaisar untuk melihat bukti bahwa Jichang benar-benar telah tewas. Dan Pobai mengancam Jipa untuk menyerah jika seluruh rakyat kota Shiki ingin selamat, karena pasukan kerajaan sudah berada di perbatasan. Dan benar saja, Jenderal Chang Yu beserta pasukan besarnya sudah tiba di perbatasan. Mereka pun mulai menyeberangi sungai besar. Namun Chang Yu seketika berhenti saat seseorang mengatakan bahwa dirinya adalah Jipa, sang penguasa wilayah barat. Dan tiba-tiba...
Chang Yu dan pasukannya terus mengejar Jipa, namun setelah jauh berjalan, jalurnya tertutup, dan akhirnya 该投降的人是你。 Jipa memberikan isyarat kepada pasukannya untuk mundur, sementara dia akan memancing Chang Yu agar mengejarnya. Jipa dan Chang Yu terjatuh ke jurang yang dalam, namun saat Chang Yu akan diikat tangannya, tiba-tiba tersadar. Jipa akhirnya kalah dan diikat. Dia mengingatkan dan memberitahu bahwa Yinsu adalah kaisar jahat. Dia telah menghabisi kaisar dan putra mahkota yang merupakan ayah dan kakaknya sendiri, lalu merebut tahtanya dan menghabisi istrinya sendiri demi seorang wanita siluman Sudaji. Namun Wang Chu yang tak mengetahui hanya menjalankan tugas kaisar, terpercaya semua perkataan Jipa. Dan saat mereka masih berbincang, tiba-tiba akhirnya Chang Yu berhasil menghabisi hewan buas. Jipa memanfaatkan kesempatan, dia bersembunyi di atas pohon. Di tempat lain, seorang kakek tua pengantar gulungan Pansenbang bernama Jia sedang bersantai sambil memancing. Namun tak lama dikejutkan dengan kemunculan ratusan burung hitam, utusan dari seorang pendekar aliran hitam bernama Gongbao yang sedang mencari keberadaan Jia untuk merebut Pansenbang, sebuah benda yang memiliki kekuatan dahsyat yang mampu menghancurkan seisi bumi. Namun akhirnya Jia pun tertangkap juga. Dia berteriak meminta tolong dua pengawalnya, yaitu Neja dan Yang Jian. Dan dengan mengejutkan, Jipa yang sedang bersembunyi di atas pohon meraih Jia. Mereka teman seperjuangan saat bertempur dengan Yinsu. 裤子！你怎么在这儿？留几只！ Jipa mengabarkan bahwa Yinsu kini sudah mengutus pasukannya untuk menguasai wilayah Shiki. Dia tak berdaya melawan pasukan kerajaan yang besar. Jia mengingatkan jika kota Shiki jatuh dan dikuasai Yinsu, maka tak akan ada yang bisa menghentikan Yinsu. Terlebih jika Jipa mati, maka dunia akan milik Yinsu dan rakyat akan menderita selamanya. 我们根本不是殷商的对手，有资格再做他们的领袖。他就真成了天下共主了，没人再反抗殷商，不想连累任何人。 天下就真的是殷商，你死了，勇气为了西岐的百姓而活。 Legensi membawa Jipa dan Jia ke markas besar pertahanan kota Shiki. Semua gembira menyambut tuannya yang kembali masih hidup. Mereka setia dan akan berjuang sampai akhir mempertahankan kota Shiki. Dan tak lama akhirnya pasukan kerajaan mulai terlihat dengan pasukan terkuatnya. Jia menyarankan untuk menunda pertempuran sampai nanti malam untuk menyusun strategi terbaiknya. 我不希望你们因我而死。西岐是你的家，来的可真快呀！ 老人家，什么时候钓鱼合适？只看到大鱼了，夜钓最宜。
Kaisar membuat siasat agar Wenjong bersedia bertugas kembali sebagai jenderal tertinggi. Dia pura-pura akan menyerahkan tatanya jika dirinya tewas dalam pertempuran. Permintaannya hanya satu, ingin mendapatkan Pasenbang dengan dalih demi kejayaan kerajaan dan rakyatnya. 你来称王，我一旦战死，大王何出此言？拿到封神榜，封神榜在西岐，封神榜。 Dan malam harinya, Li Jianxi ditugaskan untuk memancing salah satu raksasa dengan mengambil senjatanya untuk mengalihkan perhatian mereka agar keempat raksasa mengejar Li Jianxi dan mengabaikan peperangannya. Sementara Jipa dan pasukannya menyerang mereka. Akhirnya mereka berhasil menghabisi satu raksasa dan membawa pedangnya ke markas. Pertempuran sebenarnya baru akan dimulai. Jipa meyakini penyerangan mereka akan lebih brutal. Kedua pasukan pun telah siap bertempur dan terlihat tiga raksasa murka atas kematian saudaranya. Jipa menarik mundur pasukannya karena strategi yang dia gunakan kalah. Ternyata mereka memiliki rencana yang lebih unggul dengan dilengkapi kekuatan yang besar. Tiga raksasa menyerang dengan brutal, sementara Jipa dan Jenderal Changyu terjatuh ke dalam air dan bertarung. Jipa berhasil menyelamatkan diri dan kembali menolong Changyu, sementara mereka semakin brutal menyerang. Dengan mengejutkan, Yinji muncul, diyakini memiliki kekuatan besar dengan menyerap dan mengambil kekuatan langit pada saat dihidupkan kembali. Kini dia bisa berubah menjadi raksasa berkekuatan besar.
Akhirnya Yinji berhasil menghabisi semua raksasa dan pasukan Shiki memenangkan pertempurannya. Sementara Jippa membuat Changyu menyelamatkannya dari dalam air dan tak lama Changyu pun tersadar. Dia memberontak meski telah diselamatkan. Namun dengan mengejutkan, Jippa memilih untuk menyerah demi keselamatan rakyatnya karena yang dia tahu pasukan Shiki telah runtuh padahal memenangkan pertempurannya. Dan tak lama pasukan Changyu pun muncul. Jippa dibawa ke istana. Wenjong akhirnya menjabat kembali menjadi jenderal utama. Jippa menyerahkan diri dengan syarat memaafkan pasukan Shiki dan rakyatnya. Namun jawaban Wenjong sangat mengejutkan bahwa pasukan Shiki tetap akan diratakan karena dianggap sebagai pemberontak. Changyu yang berusaha membela pun terkena amukannya. Dan saat tengah malam dengan risiko yang tinggi, Changyu memutuskan untuk menyelamatkan Jippa. Namun tiba-tiba dengan tepat waktu, Yinji muncul menyelamatkan mereka berdua. Wenjong terkejut ternyata raksasa di hadapannya adalah Pangeran Yinji, putra Kaisar Yinsu. Yinji menyuruh Wenjong untuk ikut perintahnya, namun dia menolak meski Yinji telah menjelaskan bahwa Yinsu telah menghabisi ayah dan saudaranya, juga istri dan putranya sendiri demi keserakahan ingin menjadi kaisar. Yinji pun mengancam bahwa putra kaisar telah kembali, jangan pernah berani menyentuh wilayah Shiki. Jippa akhirnya kembali ke markas Shiki dengan disambut oleh seluruh pasukannya. Namun mereka semua tak menerima Changyu meski Jippa telah menjelaskannya. Dan tiba-tiba Yinji muncul mengenalkan bahwa dirinya adalah Pangeran Yinji. Jippa, Yinji pun menceritakan setelah kematiannya yang dihabisi oleh ayahnya sendiri, Yinji dibawa atas perintah Jia menghadap Dewa Agung untuk dihidupkan kembali karena inti jiwanya masih hidup. Namun tanpa sengaja Yinji menyerap kekuatan Dewa Agung hingga memiliki kekuatan besar. Dewa Agung berpesan harus bisa mengendalikan amarahnya karena Yinji adalah penerus pemimpin bumi. Wenjong mengirim pesan kepada Kaisar bahwa Yinji masih hidup dan telah kembali. Wenjong meminta Kaisar untuk memaafkan Yinji karena hanya dia satu-satunya putra mahkota yang akan menjadi penerus kerajaan. Kaisar pun akan mengabulkan permintaan Wenjong setelah dia berhasil meratakan wilayah Shiki dan mendapatkan Pansembang. Di tempat lain di Pulau Penyu Emas, terlihat Gongbao sedang memohon kepada leluhurnya, meminta kekuatan yang lebih besar lagi untuk menghadapi Jia, ingin berebut Pansembang. Kaisar akan membebaskan semua pasukan Jippa yang ditahan dengan syarat bersedia setia hidup dan mati. Mereka pun menyatakan kesetiaannya. Namun tiba-tiba Kaisar memerintahkan Gongbao yang kini telah memiliki labu hitam untuk menjadikan mereka semua pasukan iblis terkuat.
pasukan Shiki merayakan kemenangannya. Semua bahagia termasuk para penduduk. Suasana seperti inilah yang dirindukan mereka, kehidupan yang seharusnya dimiliki setiap orang. Wenjong yang memiliki kekuatan tingkat tinggi melakukan ritual untuk penyerangan ke Shiki dengan menggunakan kekuatannya, yaitu kutukan bulan. Kekuatan sihir yang sangat dahsyat yang bisa meratakan wilayah Shiki dalam sekejap, dan juga untuk menambah kekuatan kepada seluruh pasukannya. Dan semua prajurit akan muncul gambar mata satu di pundaknya sebagai tanda pasukan Wenjong. Sementara di markas Shiki, pesta meriah seketika hening. Mereka merasakan akan adanya bahaya. Bulan dan bintang lenyap dalam sekejap, tak ada cahaya sedikit pun. Dan benar saja saat Cipa melesatkan panah apinya, ternyata musuh berada di depan mata. Dan tiba-tiba Wenjong mengeluarkan kekuatan yang mengerikan. Dia memerintahkan petinggi Shiki untuk mencari tempat ritual Wenjong. Hanya dengan menghancurkan ritualnya, kekuatan cahaya bisa dihilangkan. Dan akhirnya pasukan Wenjong berhasil menembus pertahanan gerbang Shiki. Salah satu petinggi pasukan berhasil menutup gerbangnya dengan mengorbankan dirinya. Namun tiba-tiba bola api meluncur dari atas menghancurkan rumah penduduk. Dan pada akhirnya pasukan Wenjong berhasil kembali menjebol gerbangnya. Chang Yu yang kini memihak kepada Shiki membantu para penduduk. Dan akhirnya Jia terkepung oleh mereka. Dia pun memanggil dua pengawalnya, Yang Jian dan Neja. Dan akhirnya semua berkumpul melindungi Jia. Mereka mencari lokasi ritual Wenjong ke penjuru wilayah namun tak ditemukan. Dan tiba-tiba Jia baru sadar di pundak Chang Yu ada tanda mata satu, yang berarti Chang Yu pengkhianat, pura-pura menjadi bagian dari Shiki. Ternyata semua ini telah direncanakan sebelumnya oleh Wenjong agar Chang Yu berpura-pura menolong Cipa untuk mendapatkan kepercayaan pasukan Shiki. Dan benar saja, Chang Yu membawa Jia akan menyerahkannya kepada Wenjong. Sementara Yang Jian dan Neja ditugaskan untuk menyelamatkan para penduduk. Akhirnya Chang Yu berhasil membawa Jia ke hadapan Wenjong. Chang Yu marah karena tak sesuai perjanjian bahwa Wenjong tak akan menghabisi penduduk. Dalam hati Chang Yu ternyata masih ada kebaikan. Chang Yu mengancam jika tak menghentikan penyerangan maka Pansenbang tak akan diberikan. Namun ternyata Wenjong benar-benar mengkhianati. Dia tetap akan meratakan seluruh penghuni Shiki atas perintah Kaisar. Chang Yu pun memberikan kembali kitabnya dengan mengejutkan dalamnya berisi kembang api untuk menandai lokasi keberadaan Wenjong. Yang ternyata dia berhasil melakukan siasat balik untuk membalas siasat mereka. 居然敢算计我！
Jipa akhirnya tiba di sana. Dia murka kepada Chang Yu yang telah berkhianat. Chang Yu menyuruh Jipa untuk segera menghentikan Wenjong, sementara dia akan berusaha menghadapi serigalanya. Yang Jian, Neja, dan Yinji akhirnya tak mampu lagi menghadapi kekuatan cahaya Wenjong. Begitupun dengan pasukan dan para penduduk yang tersisa, masih diserang dengan brutal oleh pasukan Wenjong. Akhirnya kekuatan cahaya berpindah tempat menuju altar. Jipa berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan ritualnya. Wenjong meminta bantuan Chang Yu, namun diabaikan, lebih baik memilih mati. Dan tak lama cahaya pun tiba di sana yang membuat Jia tak sadarkan diri. Dan akhirnya Wenjong berhasil dihabisi. Dengan otomatis seluruh pasukannya pun hilang dalam sekejap termasuk Chang Yu. Dia ikut tewas karena dalam tubuhnya menyimpan kekuatan Wenjong. Semua yang tak sadarkan diri akibat kekuatan cahaya kini sadar dan kembali normal. Setelah pasukan Shiki menyatakan kemenangannya, Yinji mendatangi istana untuk membalas dendam kepada ayahnya yang telah menghabisi seluruh keluarga kerajaan. Dan saat Yinji akan menghabisi Yinsu, tiba-tiba master tertinggi dari Pulau Penyu Emas muncul dengan kekuatan yang mengerikan. Kisah film ini belum berakhir karena Kaisar Yinsu belum tewas dan kekaisaran dinasti Shang masih berdiri tegak. Kita akan menunggu season berikutnya yaitu season 3. 大王所赐，装姬发之头。大王是要我的人头，拿去，明目吧。去西池。将。 父亲。